Oke, kita akan mulai ya. Jadi rekamannya udah siap nih. Di PowerPoint presentation itu nanti ada 6 bagian ya. Cover slide, abstract, introduction, literature review, method analysis, dan conclusions. Dan bagian terakhirnya references. Nah, cover slide itu isinya judul, ya, judul makalah, dan penulis, nomor mahasiswa, dan tanggal ya, tanggal, jangan lupa tanggal. Kemudian yang abstrak itu di copy aja ya, di copy dari makalah, ya, di copy dari makalah. Misalnya kita ambil contoh, ini yang sudah muncul di sini, Roni ya, punya Roni ya, misalnya punya Roni. Ini di copy aja nih. Jadi ini di copy, ya, di copy sampai ke keywords ya, sampai ke kata kuncinya. Di copy kemudian nanti dimasukkan ke PowerPoint. PowerPoint. Masukkan ke PowerPoint. Memberi contoh, ini caranya. Jadi karena tulisannya kecil-kecil ya, nah ini mesti dibesarkan ini. Ya, dibesarkan ukuran hurufnya, ya, sehingga memungkinkan teman-teman yang lain bisa membaca. Ini contoh ya, jadi contoh abstrak tinggal di copy aja. Jadi nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Paling dibesarkan hurufnya aja seperti ini. Asal abstraknya sudah mengikuti pedoman ya. Berapa maksimal kemarin? Berapa kata? Ingat nggak? 150. Coba nih kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 10 katakanlah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13 ya, ini masih kurang. Masih bisa ditambah sebenarnya. Ini kesimpulan belum ada nih Roni ya. Jadi di abstrak itu kalimat terakhirnya itu berisi kesimpulan. Ya. Sebenarnya kalau seperti ini kan abstrak, kesimpulannya tinggal ngopi aja dari kesimpulan yang di dalam makalah itu kan, dipindah ke abstrak. Ini jadi masih dimungkinkan ya untuk ditambah satu kalimat lagi. Karena tadi sekitar 130 kata ya, masih ada 20 kata lagi yang bisa ditambahkan. Baik, itu abstrak ya. Kemudian introduction diambil dari introduction juga ya, dari introduction diambil, kalau di sini banyak, harus diambil bagian yang terpenting kan, yaitu tujuan penulisan atau tujuan pembahasan dan alasan ya kenapa memilih judul itu, dan pertanyaan yang akan dibahas ya. Kemudian selain itu ada literature review, itu diambil juga dari literature review, itu yang ringkasnya aja ya, diringkas, tidak perlu semuanya, karena ini maksimal 2 slide ya. Dan usahakan slide itu kalau misalnya isinya tulisan semua seperti ini, itu hurufnya harus diperbesar ya, sehingga nanti terbaca ketika ditampilkan di media ini, conferencing ini nanti terbaca oleh teman-teman di tempat masing-masing gitu. Jangan sampai tulisnya kecil-kecil banget sehingga tidak terbaca. Jadi minimal abstrak itu harus terbaca. Ya, kan. Kemudian yang literature review udah kira-kira 2 halaman ya, 3 mungkin kalau banyak. Kemudian metode penelitian ya. Metodenya
ada dua kan, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Kemudian analisis, ya, setelah data terkumpul baru dianalisis. Tadi udah saya beri contoh misalnya di sini nih kalau judulnya karakteristik, lalu di dalam teori itu ada teori karakteristik, ya, ini kan karakteristik. Maka nanti ada teori karakteristik. Ya. Tapi kelihatannya nih Ronli salah nih karena judulnya karakteristik, tapi yang dibahas karakter ya. Di antara judul dan teori dan pembahasan harus nyambung. Ya, harus nyambung. Baru kemudian dibahas di sini. Oke, lalu kesimpulan kira-kira satu slide ya. Di kesimpulan itu ringkas saja misalnya tadi kalau analisis tokoh ya, tokoh dalam film ini sudah memerankan tugasnya dengan baik ya, atau tidak baik atau berhasil atau tidak berhasil, itu kesimpulannya. Di conclusions itu tidak hanya meringkas tetapi dia menilai. Kalau ringkasan itu abstrak itu ringkasan. Conclusion itu lebih memberi ruang kepada penulis untuk menyampaikan pendapat pribadinya tentang karya yang dianalis. Kemudian references, daftar referensi yang dikutip. Jadi ini harus berisi daftar sumber yang memang diacu di dalam makalah, baik di bagian literature review maupun di bagian analisis. Jadi nanti kalau saya cek di sini ada 10 tapi yang dikutip hanya 2, yang 8 nggak terpakai kan? Berarti nanti nilainya akan berkurang. Ya. Nilai dari makalahnya akan berkurang. Nah, nanti kalau di presentasi waktu seminar maju itu ditanya ini referensinya berapa? Misalnya ada 10, tapi kok saya menemukan cuma 2, yang 8 kemana? Tidak bisa menjelaskan, waktu presentasi nggak bisa menjelaskan, maka nanti nilai presentasinya juga berkurang gitu ya. Jadi apapun yang ditulis baik di slide maupun di makalah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, baiklah, sekarang saya akan mengulas sekilas tentang metode tadi ya, metode. Jadi metode yang sering dipakai dalam analisis karya sastra itu kalau mengacu ke ini buku ya, ada bukunya Bowen ya. Judulnya ini artikel ya dalam jurnal Document Analysis as a Qualitative Research Method. Itu dimuat di jurnal Qualitative Research Journal volume 9 number 2. Itu ada di halaman 27 sampai halaman 40. Ya. Ini memberi arahan tentang document analysis itu. Di teori itu begini nih, mulai dari definisi ya. Document analysis is a systematic procedure for reviewing or evaluating documents, both printed and electronic. Jadi analisis dokumen sebagai sebuah metode itu adalah prosedur gitu ya, karena memang metodisnya prosedur. Ada rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Tahap pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu prosedur. Sistematik. Jadi ada tersistem. Jadi mana awalnya, mana akhirnya itu jelas. For reviewing or evaluating document. Jadi untuk mengulas atau menilai dokumen. Nah, kalau ada yang menganalisis film, maka dokumennya apa? Dokumennya yang berupa transkrip itu. Transkrip yang merupakan bentuk tertulis dari teks dari film, misalnya IP Man ini. Itu ditranskrip dulu, baru nanti itu menjadi dokumen. Documents contain text, words, and images that have been recorded without a researcher's intervention. Jadi ketika dokumen itu dibuat, ya, itu
kita sebagai peneliti tidak boleh intervensi, nggak boleh. Jadi harus apa adanya yang ada di dalam. Misalnya kita mentranskrip sendiri ya film itu ya, dari gambar menjadi atau dari suara menjadi teks gitu, kita nggak boleh nambah-nambahin ya, without the researchers intervention. Jadi nggak boleh mengubah-ubah gitu. Itu document analysis. Jadi contohnya di sini cukup banyak ya, ada salah satunya books ya. Books itu termasuk di situ ya karya sastra yang dibukukan ya. Karya sastra yang dibukukan seperti novel atau drama gitu ya. Cukup banyak ya. Nah, sekarang prosedurnya bagaimana ketika kita mengumpulkan data ya? Finding ya, selecting, pricing, synthesizing. Jadi pertama menemukan data itu. Saya ingin mencari data tentang tokoh ini. Ini udah baca novel itu kemudian kumpulkan. Setiap ada kalimat yang membahas tokoh itu disalin ya. Biasanya pakai note card ya, kartu kutipan di sana ditulis. Sehingga nanti akan mendapatkan sekian ratus kartu gitu ya, yang berisi kutipan-kutipan dari novel atau dari film itu. Ini namanya finding ya, di tahap pertama. Tahap kedua selecting. Misalnya kita punya, akhirnya setelah selesai gitu ya, setelah selesai baca novel, kita hitung kartunya, waduh banyak banget 200. Kayaknya nggak semuanya jadi data nih. Ya. Jadi 200 kartu itu istilahnya fakta. Ya, fakta. Kenyataan yang dikumpulkan dari sebuah karya, apakah itu novel atau transkrip film. Fakta kan. Setelah diseleksi, dipilih, ya misalnya ini saya nyentuh data yang berkaitan dengan karakter. Kemudian dibaca satu persatu kartu itu kan, kutipan itu. Oh ini bukan karakter, ini tema. Ya disingkirkan. Ini proses selecting kan, pemilihan. Jadi nanti akan ketemu semua data atau kartu yang berisi kutipan tentang tokoh itu. Nah, kalau sudah terkumpul yang bukan tokoh menjadi satu kelompok, yang tentang tokoh jadi satu kelompok, itu namanya sudah terseleksi gitu ya. Itu tahap yang kedua, selecting. Kemudian yang ketiga, appraising. Jadi memaknai. Oh ini dalam konteks apa ini? Kutipan ini. Oh ini ketika tokoh ini sedang duduk, lalu ada tamu datang, lalu dia begini. Misalnya begitu. Itu making sense of. Jadi memaknai. Kemudian yang keempat, synthesizing. Ya, synthesizing. Jadi kemudian data-data itu ditata kembali, mana yang menceritakan karakter itu pada masa anak-anak, masa remaja, dewasa, kemudian setelah dewasa dan sebagainya. Itu namanya menyusun kembali, menyusun ulang menjadi sebuah konstruksi, sebuah struktur tentang karakter itu. Ini kalau bicara soal karakter ya. Itu pengumpulannya ya. Jadi sudah terkumpul datanya kan. Jadi dari novel kemudian disalin ke dalam kartu. Kartu ini harus dimanai, harus diseleksi dulu, dimanai, baru kemudian dikonstruksi lagi, disintesiskan. Oh ini tokoh waktu, atau kalau dalam bahasa yang lebih sederhana diklasifikasi ya, diklasifikasi. Jadi berdasarkan usia tokoh itu, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan setelah dewasa. Ini yang pertama ya, pengumpulan data. Sementara analisisnya nanti menghasilkan apa? Accepts ya. Jadi bukti-bukti ya. Jadi mungkin excerpts itu kalau di pengadilan barang bukti ya namanya, barang bukti. Jadi misalnya ada mahasiswa ditilang ya. Barang buktinya apa? Dan tilang itu kan bukti pelanggaran ya. Barang buktinya apa? Barang buktinya ada SIM yang ditahan oleh polisi. Lalu mahasiswa ini bawa apa? Bawa bukti penilangan, bukti pelanggaran, yaitu surat tilang.
Dan nanti surat tilangnya ditunjukin, lalu kemudian kalau sudah bayar denda, barang bukti yang berupa SIM itu akan dikembalikan. Ya. Itu excerpts, ya. Excerpts. Kemudian quotation, nah ini kalau di sastra quotation. Ya. Tadi sudah saya jelaskan quotations. Atau bisa juga entire passages. Tidak hanya satu dua kutipan, tapi bisa satu halaman. Halaman ini menjelaskan bagaimana tokoh ini mengalami perubahan dari masa remaja ke dewasa. Nah, data-data itu kemudian ditata kembali berdasarkan tadi kan tujuannya kalau ingin mencari mana sih keterangan atau bukti tokoh ini ketika remaja, ya, ketika dewasa, ketika sudah dewasa gitu. Jadi akan diklasifikasi lagi data itu ya. Ini kira-kira ya, jadi analisis dan pengumpulan data yang harus muncul di dalam slide ya, metode ini. Jadi metode ini isinya dua kan, pengumpulan data dan analisis data. Nah sebenarnya analisis data itu bisa juga dikombinasi ya. Jadi dikombinasi dengan content analysis. Ya, ini kalau waktunya cukup, kalau enggak ya, karena content analysis ini cukup rumit juga. Bahwa kalau waktunya nggak cukup ya sudah, yang tadi aja udah cukup ya. Atau thematic analysis, analisis tema ya. Atau analisis yang lain, psychological, sociological, apapun ya. Analisis-analisis yang sifatnya tematik. Itu bisa dilakukan dalam menganalisis sebuah dokumen. Ya, kita lanjut. Jadi setelah metode, kemudian dan kalau misalnya tadi metode pakai dokumen analisis, ya, kemudian terkumpul data, datanya dipakai untuk membahas tadi seperti yang sudah saya contohkan di awal tadi dengan makalah beberapa orang tadi ya. Dia harus ada data-data yang dihasilkan melalui metode ini kemudian dipakai untuk menganalisis. Ini loh, ketika Romeo berusia 5 tahun, dia begini-begini buktinya nih, ada kutipan dari halaman sekian yang mengatakan bahwa dia ketika usia 5 tahun begini-begini. Itu harus ada ya di dalam analisis atau diskusi ini, harus ada. Jadi tidak cukup hanya mendeskripsikan atau menarasikan aja, nggak cukup. Itu harus ada bukti bahwa si Romeo itu pernah sakit keras waktu dia kanak-kanak. Buktinya mana? Mungkin dicari. Kalau misalnya film ya, di menit kesekian itu ada adegan yang menggambarkan bagaimana Romeo mengalami sakit yang serius ketika masih kanak-kanak. Ya, itu cara berdiskusi ya, cara menganalisis dalam analisis atau seminar literatur ini. Kemudian conclusions, dan yang terakhir references. Conclusion tadi sudah saya sampaikan harus berisi ya minimal personal opinion gitu ya, pendapat pribadi tentang karya sastra itu, dan lebih khusus lagi tentang topik yang dibahas. Jadi kalau membahas karakter ya kesimpulannya tentang karakter ya, jangan membahas karakter kesimpulannya waduh film ini cukup bagus untuk ditonton. Loh, Anda itu mengalami semua film itu atau hanya satu unsur aja? Karena kalau mengatakan sebuah film itu bagus, itu harus bagus dari berbagai aspek perfilmannya. Ya, mulai dari penulisan skenario-nya, ya, kemudian penyutradaraan, ya, ilustrasi musik, dan make up, special effect, editing. Kalau semuanya itu kemudian dinilai bagus, baru kita boleh menyimpulkan bahwa film ini bagus. Tapi kalau kalian hanya menganalisis satu saja unsur dari cerita itu, misalnya karakter,
nggak bisa menyimpulkan film ini bagus karena Anda tidak menganalisis semuanya, hanya menganalisis salah satu bagian dari film itu. Jelas ya. Jadi supaya kesimpulan ini tidak misleading, tidak tersesat gitu, harus hati-hati. Kesimpulan hanya menyimpulkan sesuatu yang dibahas, ya, hanya menyimpulkan sesuatu yang dibahas. Jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak ada dalam pembahasan. Itu namanya kesimpulan yang misleading. Atau kalau membahas satu bagian dari sebuah cerita, misalnya karakter, lalu atau tema, itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa oh film ini bagus, belum cukup. Kenapa? Karena baru dua dari katakanlah 12 unsur ya yang harus ada dalam perfilman itu. Tapi kalau misalnya ada 12 kriteria, 10 bagus, yang dua enggak, itu boleh mengatakan oh film ini bagus. Karena dari 12 kriteria, 10-nya bagus, yang kurang hanya dua. Itu ya. Itu cara kita menarik kesimpulan. Kemudian referensi itu berisi daftar acuan yang memang dipakai. Ya, sekali lagi yang memang dipakai dalam makalah itu. Jadi tolong nih dicatat betul-betul karena kalau saya mengoreksi makalah nanti ya, itu saya akan baca betul gitu, termasuk sampai ke referensi ini. Kalau misalnya saya menemukan ada di referensi ada tapi di dalam makalah nggak ada, ini berarti kan ada yang diselundupkan ya, ada referensi yang diselundupkan karena nggak dipakai tapi dimunculkan di sini, atau sebaliknya Anda di daftar referensi tapi di sini nggak ada kutipannya, itu juga nanti akan mengurangi nilai ya, karena waktu membaca makalah itu saya benar-benar saya baca gitu ya dari awal sampai akhir. Baik, kira-kira ada pertanyaan untuk ini sebelum kita masuk ke pembagian kelompok ya, kelompok yang presentasi untuk minggu depan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Pak, saya izin bertanya. Oke, dia, silakan. Ayo. Kemarin kan Pak Eko menyarankan buat nulis referensinya itu menggunakan MLA 7 edition ya Pak. Ya. Tapi kalau misalnya kita pakai yang 8 edition boleh nggak Pak? Yang edisi berapa? 8? Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma yang 8 itu belum terintegrasi ke MS Word ya. Jadi nanti kalau misalnya menggunakan MS Word dalam mengentry referensi itu, kutipan dan daftar referensinya, itu yang ada baru edisi ke-7. Ya, edisi ke-8-nya belum terintegrasi. Jadi nanti kalau misalnya pakai itu nggak apa-apa, karena lebih praktis ya. Kamu udah bisa belum menggunakan itu menu references, manage references Belum ini? Pak. Belum. Ya, kalau berarti manual aja ya, mengikuti pedomannya, kemudian nanti manual aja. Tapi kalau sudah bisa menggunakan itu ya, sebenarnya itu lebih praktis. Jadi ada beberapa perbedaan kecil gitu ya antara edisi 7 dan 8 ini. Ya. Misalnya kalau di edisi 7 itu link ya internet itu harus dicantumkan. Tapi edisi 8 enggak. Itu aja ya perbedaannya. Jadi enggak apa-apa, silakan. Asal kamu tahu aja bedanya ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Hanya diem semua nih. Baik, kalau nggak ada sekarang saya akan mulai membagi seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Itu akan saya cek hadir apa enggak hari ini, baru bisa maju minggu depan ya. Kalau hari ini tidak hadir, meskipun saya panggil, nanti kalau nggak hadir saya lewati aja ya. Saya akan mulai dari kelas A dulu ya, kelas A dulu. Jadi saya akan urutkan dari urut abjad aja ya, karena nanti yang maju itu 4 orang. Ini kalau nggak salah 29 orang ya. Nanti 4 orang, waktunya cukup 4 orang, 1 jam ya.
Jadi 2 dari atas, 2 dari bawah gitu aja ya, biar apa randomnya agak tersistem gitu. Aditya ada nggak Aditya? Aditya Rindang Dwi Putranto. Nggak datang ya. Hasan Niha ada tadi ya. Di Ada Pak, sana saya ada masih Pak. nggak? Siapa? Adit. Adit, oke. Ini nomor 1 Adit ya. Ya janganlah Pak. Saya yang kedua Adit aja deh, nggak apa-apa. Loh, kamu bilang ada, suruh maju gimana? Nggak mau. Kamu mau maju minggu depan atau gimana? Jangan yang pertama Pak. Yang Ya udah, kedua yang lebih pertama bagus. Hasaniha ya. Hasaniha yang pertama, nanti Adit yang kedua. Gitu aja ya, Adit. Ya, gimana Oke. nyamannya aja deh Pak. Ya, ya udah. Jadi dibalik Hasaniha yang pertama, Adit yang kedua ya. Oke. Kemudian yang dua dari bawah. Yulini Sara ada nggak? Ada, Pak. Oke, nomor 3 ya. Ya nanti diatur lah kalau misalnya saya maju pertama gitu, Yulini Sara, yang lain oke ya nggak masalah. Kemudian yang keempat Yuanita ada nggak? Yuanita? Oh diem aja. Kalau diem, oh udah pergi, malah pergi nih. Yuanita left the meeting. Gimana? Ada sebenarnya, tapi malah pergi. Atau sinyalnya jelek ya? Winda ada nggak? Ada, Winda. Pak. Oke, udah Winda ya. Oke, untuk kelasnya udah 4 orang minggu depan. Jadi saya ulang lagi. Asaniha, kemudian Yulini Sara, Aditya, dan Winda ya. Minggu depan siap. Oke? Maaf, Kalau Pak. ya, siapa nih? Asa. Ya, Asa kenapa? Tapi ini saya kelas B. Oh, kamu terdaftarnya di A. Nggak apa-apa kan? Di sebentar itu kamu masuknya ke kelas A tadi. Tapi ini B, Pak. Tapi nggak apa-apa sih, Pak. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Jadi, oke, sekarang kita lanjut ke kelas B ya. Kelas B, Ahmad Khairul Jihan. Ada nggak? Ahmad Khairul Jihan? Tidak ada. Amalia. Ini tadi izin ya Amalia. Dan dari bawah aja deh. Oka ini tadi saya lihat ada nih. Oka, masih ada nggak? Oka Diandra. Diem, nggak ada ya. Tri Susanti. Tri Susanti. Tidak ada. Teresia Priska. Priska ada Iya. nggak? Ada ya? Iya, ada, Pak. Oke. Priska sekarang ke atas lagi. Anissa Wahyu. Ada nggak? Ada, Pak. Anissa Wahyu ya. Iya, Pak. Arvina Azahro. Ada nggak? Arvina? Oh diam, nggak ada. Ke bawah lagi Teresia. Ini Teresia aja. Tanpa apa-apa. Ada? Pak. Ada, Oke. Pak. Satu lagi dari atas. Bella Amanati. Ada nggak? Bella? Bella tidak ada. Cahaya Khairani? Iya, iya Pak. Oke, Cahaya ya. Ya Pak. Jadi minggu depan yang maju kelas B, Priska, Teresia, Anissa Wahyu, dan Cahaya. Sekarang kita Pak, ke, ya, saya mau tanya, kalau kelasnya, kan sebenarnya kelasnya beda gitu, nanti apa namanya, kayak seminarnya gitu, itu nggak apa namanya, jamnya beda gitu. iya, jadi yang
Kelas A itu setengah 8, kelas B itu jam 9 ya. Oh 9.20, iya, Pak. lalu kelas C-nya jam 1:15. Beda, Iya, jadi Pak. nanti kembali ke kelas masing-masing ya. Oke, sekarang kelas C, ini yang jam 1 lebih, Aditya Nugraha, tadi Aditya yang satu, Aditya lain. Ada nggak Aditya Nugraha? Nggak ada. Haji Nur Ada, Pak, ada. Wajid, Aditya ada? Ada, Pak, saya wakilin, Pak, sama-sama Oh, Aditya. ini siapa yang ngomong? Aditya, Pak. Ada nggak? Haji Nur Majid. Kemudian dari bawah ya. Zilka Pilanda. Zilka. Ada nggak Zilka Pilanda? Nggak ada. Yola Amanda. Yola. Tadi barusan pergi dia. Oke, dari atas lagi ya. Anisetus. Anisetus Novare. Nggak ada. Aninda Pratiwi. Aninda Pratiwi.